Satu. Apa dan yang kami mau katakan mengenai Abraham? Kami punya bapak. Bapak itu artinya mereka keturunan lahiriah daripada Abraham, itu bapak. Mengenai daging atau apa yang dia temukan dari dagingnya. Mengenai daging, tapi bukan itu bilang. Apa yang dia temukan dari dagingnya. Artinya apa hasil dagingnya. Jadi apa yang dihasilkan dari dagingnya Abraham. Jadi yang difokuskan ini dagingnya Abraham. Flesh. Karena jikalau Abraham justified, dinyatakan benar, yang kita tahu bahwa benar itu adalah melakukan yang benar. Jikalau Abraham dibilang benar melalui pekerjaannya, nah artinya kata pekerjaan ini sama dengan dia punya flesh, karena ayat sebelumnya adalah flesh. Sebagai pembaca Alkitab yang teliti, dia tahu bahwa kata lain flesh adalah pekerjaannya. Dia bisa memuliakan dirinya dan bukan memuliakan Bapa di hadapan Bapa. Nah, kalau dia dibenarkan oleh dia punya flesh atau the works of dia punya flesh. Sehingga dia akan memuliakan dirinya. Untuk apa dia mau memuliakan Bapa, God, kalau ini hasilnya sendiri. Jadi seandainya ada rencana keselamatan di mana righteousness itu diperoleh melalui flesh, ya, seandainya memang ada itu, akan ada kesempatan untuk orang memuliakan dirinya. Seandainya itu demikian. Kalau enggak ada. Kalau enggak ada. Itu hanya kalau ada provision untuk righteousness itu melalui the works of the flesh, maka jangan heran kalau orang memuliakan dirinya. Dan kalau ada orang yang bisa memuliakan dirinya, semua orang bisa memuliakan dirinya. Karena kalau satu orang in the flesh bisa melalui pekerjaan flesh-nya menghasilkan righteousness, semua orang dalam flesh bisa melakukan hal yang sama. Dan kalau ada orang yang diselamatkan melalui dia punya perbuatan baiknya sendiri, kan? Semua orang bisa dengan perbuatan baiknya sendiri dinyatakan righteous. Dan semua akan memuliakan diri masing-masing, di mana Tuhan nggak perlu dimuliakan. Sementara kita baca di 1:27 dikatakan Tuhan telah memilih orang-orang yang bodoh daripada dunia, telah memilih orang-orang yang lemah dari dunia, telah memilih orang-orang yang rendah dari dunia untuk meniadakan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang kuat, dan orang-orang yang rasanya tinggi
bahwa nggak ada flesh yang bisa memuliakan dirinya di hadapan Bapa. Jadi kalau orang bilang, saya bisa berusaha dan menghasilkan righteousness, itu adalah satu kebodohan. Rasul Paulus bilang. Itu adalah satu kebodohan. Nothingness itu. Karena kalau satu orang bisa, semua orang bisa. Artinya, kita kembali ke ayat pertama, apa yang dihasilkan the works of the flesh-nya Abraham? Nothing. Benar-benar nothing. Betul? Ada yang bisa dihasilkan dari pekerjaan Abraham sesuai dengan dia punya flesh. Ini untuk mami lihat ini. Enggak jelas. Belum digedein. Saya punya mata. Itu lihat loh. Okay. Jadi nggak ada. Abraham nggak memperoleh dia punya righteousness melalui usaha pekerjaan fleshnya. Nggak. Sehingga dia nggak memuliakan dirinya, tapi dia memuliakan God. Okay. Kita tahu orang itu bisa dibenarkan, dan dibenarkan itu ialah dibilang perbuatannya baik. Kalau perbuatannya memang baik. Nggak bisa orang yang nggak baik lalu dibilang baik. Nggak bisa orang yang perbuatannya nggak baik lalu dibilang perbuatannya baik. Itu makanya Roma 8:3 bilang itu nggak bisa. Hukum itu bukan hukum yang baik kalau dia bilang orang itu baik sementara dia nggak baik. Tadinya orang itu hanya bisa dibilang benar perbuatannya kalau perbuatannya benar. Dengan artinya kalau orang bisa dibenarkan oleh perbuatannya, artinya sebelum dia dibenarkan nggak ada perbuatannya yang tidak benar. Okay? Sebelum dia dibenarkan, tidak ada perbuatannya yang tidak benar. Itu sebabnya dia dibenarkan. Dan oleh sebab itu, karena dia dibenarkan oleh kebenarannya, artinya dia nggak dibenarkan karena imannya. Right? Karena pekerjaannya yang akan menjadi saksi, bukan imannya. Right? Artinya kalau Abraham dibenarkan oleh dia punya works of flesh, dia nggak dibenarkan oleh iman. Karena semua kebenarannya lah kenapa dia dibenarkan, bukan imannya. Artinya orang yang by works, bukan by faith. Tapi kita tahu Abraham dibenarkan oleh iman. Artinya nggak ada perbuatan benarnya sebelum dia dibenarkan. Jadi kita tahu karena Abraham dibenarkan melalui iman, artinya nggak ada kebenaran Abraham yang hasil perbuatan fleshnya sebelum dia dibenarkan. Nggak ada. Dan semua orang yang mau dibenarkan oleh iman, melalui iman, nggak bisa dia bilang ada perbuatan yang benar sebelum dia dibenarkan. Mustahil. Baik.
Oleh sebab itu, Abraham memuliakan Tuhan di hadapan Tuhan. Dia nggak memuliakan di dalam pekerjaannya. Dia memuliakan Tuhan di hadapan Tuhan. Dia tidak memuliakan, kita bisa bilang juga, dia tidak memuliakan Tuhan karena pekerjaannya atau memuliakan diri. Artinya kita hanya bisa memuliakan Tuhan di hadapan Tuhan. Artinya kita memuliakan Tuhan karena itu bukan kita punya perbuatan yang baik. Karena kita nggak ada perbuatan yang baik. Artinya kalau kita memuliakan Tuhan karena kita sadar kita dibilang sebagai pelaku yang benar, karena itu Tuhan punya, bukan saya punya. Makanya Tuhan yang dimuliakan. Iya. Yakobus 2:21 dibilang, jadi orang nggak bisa dibenarkan melalui dia punya pekerjaan flesh. Yakobus 2:21 bilang, bukankah Abraham bapa kami dibenarkan oleh pekerjaan? Waktu dia mempersembahkan Ishak, dipersembahkan di atas mezbah. Dia dibenarkan by works. Tadi katanya nggak bisa orang dibenarkan by works. Sekarang dibilang Abraham dibenarkan by works. Jadi bagaimana ini? Bagaimana orang bisa dibenarkan by works kalau nggak ada works-nya yang bisa menyebabkan dia dibenarkan? Sementara Abraham, our father, justified by works when he had offered Isaac, his son, upon the altar. Jadi bagaimana? Kita tahu buku Roma dengan buku James digunakan para banyak orang yang membaca seakan-akan James yang benar, Roma salah. Seakan-akan buku James itu untuk counter Rasul Paulus. Tapi kita tahu bahwa seluruh Alkitab diberikan oleh inspirasi God untuk instruksi di dalam righteousness. Jadi bagaimana seluruh Alkitab Scripture diberikan, lalu ini bertentangan satu dengan yang lain? Apakah Roh Kudus waktu menginspirasikan Rasul Paulus berubah inspirasinya kepada Yakobus? Jadi bagaimana jawabnya? Kita tahu ya enggak, jawabnya mantap kan, tapi bagaimana jelaskan? Dan di sini bahwa Abraham mengenai dia punya flesh, ayat 1, by works, artinya the works of the flesh. Dua ayat pertama, dia nggak dibenarkan by the works of his own right doing. Artinya waktu Abraham justified by works, kita nggak bisa bilang itu dia punya right doing. Kecuali Alkitab bertentangan satu dengan lain. Artinya works-nya Abraham di James beda dengan works-nya di Roma. Harus beda. Karena seluruh Alkitab diberikan melalui inspirasi God untuk instruksi in righteousness. Bagaimana kita bisa jadi righteous kalau boleh by works? Artinya, Yakobus punya works, bukan Rasul Paulus punya works. Maksudnya, bukan Rasul punya works itu the works of flesh. Artinya works-nya James beda artinya dengan the works of flesh. Artinya, kata lain works-nya Yakobus adalah faith.
Sababi? Bisa, Pak. Mari kita lihat apa yang Abraham, apa yang enggak dibilang Yakobus. Kita tahu apa yang Yakobus bilang. Mari kita lihat apa yang Yakobus nggak bilang. Yakobus nggak bilang bahwa Abraham di-justify by his own works of the flesh. Dia nggak bilang itu. Dia cuma bilang by works. Dan kalau orang di-justify by faith, artinya ini works ini faith. Di ayat berikutnya dikatakan, seest thou how faith wrought. Nah ini wrought, kita akan lihat. Faith wrought with his works. Wrought itu bekerja. Artinya bagaimana faith-nya Abraham bekerja dengan his works. Dia nggak bilang bahwa dia punya flesh bekerja dengan works-nya. Dia bilang dia punya iman bekerja dengan dia punya works. So, Baik. Kalau kita baca saya ada ambil beberapa version tapi saya nggak taruh versionnya. Kalau nggak salah ini ASV, American Standard Version. Kamu melihat bahwa his faith was helping his works. ESV, you see that faith was active along with his works. BBE, you see that faith was, ini lain ini. BBE, faith was working with his works. Jadi faith apa? Definisi faith apa? Faith works. Faith wrought. Artinya faith bekerja, Abraham bekerja. Faith kerja, Abraham kerja. Faith bekerja dengan pekerjaan Abraham. Faith was helping Abraham in his works. Faith was active along with Abraham's works. Faith was working with Abraham's works. Lalu, Abraham's faith was working together with the works of Abraham. Artinya, ada berapa parties yang bekerja di sini? Dua. Ada dua. Faith works, Abraham works. Jadi Abraham was justified by his works that faith wrought. Abraham, his works was working together with his faith. Okay? Jadi ini bukan faith and works, no. Faith which works. Ya. Ini bukan kalau nggak faith, work. Kalau nggak work, faith. Salah. Ini faith dan works sama-sama. Karena faith-nya bekerja dengan pekerjaannya Abraham. This is the third angel's message. We really have to understand this. We don't understand this, most likely we're not going to make it. Okay. Karena ini setiap hari ini. Firman Tuhan kalau nggak ngerti pasti nggak ada perubahan dalam hidup. Pasti. Sama aja. Kenapa? Karena perubahan itu kalau ngerti dan diterapkan. Kalau nggak ngerti,
bagaimana mau diterapkan? Ngerti belum tentu diterapkan, apalagi nggak ngerti. Artinya nggak akan ada perubahan. Iya. Kita akan tetap melakukan pekerjaan kita tanpa faith dan bingung-bingung kenapa jatuh terus. Jadi 41 dan 42 beda dengan 221-nya. Beda. Nah, apa artinya itu nih? Artinya Abraham diperhitungkan melakukan kebenaran, dan melakukan kebenaran itu adalah faith dan dia punya works working together. Itu kebenarannya. Jadi ini bukan hanya Tuhan punya kebenaran sendiri, ini ada bagian dia punya kebenaran di mana dia diperhitungkan benar. Tentu saja ini koma, kan? Bukan titik. Right? Jadi saya mau baca iman yang asli, yang murni, bukan yang palsu. Iman yang genuine. Genuine ya, asli, bukan imitasi, akan diungkapkan di dalam dia punya pekerjaan yang baik. Karena pekerjaan-pekerjaan yang baik adalah buah daripada roh. Daripada iman. Baik. Artinya iman punya buah adalah works. Artinya kalau ada iman, pasti ada apa? Works. Nggak bisa nggak ada iman lalu works. Nggak bisa nggak ada iman lalu works. Karena saya punya works itu nggak pernah akan menghasilkan buah iman, karena work saya nggak benar. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan gabung dengan saya yang nggak benar? Iya. Nanti kita lihat. Iya. Karena saya itu nggak benar. Okay. Sementara God bekerja dalam hati manusia, manusia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapa dan bekerja sama dengan Bapa. Dan waktu manusia itu bekerja sama dengan Bapa, bekerja sama-sama Bapa. Pekerjaan-pekerjaan dia akan diungkapkan di dalam kehidupan dia, hasil pekerjaan Bapa di dalam Roh Kudusnya. Artinya Roh Kudus bekerja dalam saya, bersama-sama dengan saya punya pekerjaan. Dan terjadi satu keharmonisan dalam kehidupannya. Setiap dosa harus ditinggalkan sebagai suatu kekejian yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dan kita semua harus maju terus pengalaman kita dengan selalu tidak henti-hentinya melakukan pekerjaannya Kristus. Artinya saya punya pekerjaan itu harus digabung dengan pekerjaan Kristus. Jadi kalau bilang saya dibenarkan oleh works, betul, itu Tuhan punya works. Tapi jangan pikir, betul itu Tuhan punya 100%. Tapi jangan pikir, waktu saya terima, saya nggak ada sama sekali andilnya. Dengan selalu menyerahkan diri kepada dia punya will, kita tahu will, hukum Tuhan itu adalah pengungkapan dia punya will. Kan? Dengan selalu menurut, nah kalau bilang selalu menurut ini sebelum dibenarkan atau setelah? Selalu menurut.
Nggak bisa sebelum, karena kita nggak bisa menurut kan sebelum. Artinya kita selalu menurut. Nah, kalau sudah menurut, saya sudah just nggak? Saya sudah declare righteous nggak? Dengan saya selalu mau menurut, bukan cuma dalam otak aja ya mau menurutnya, kita mempertahankan justification. Artinya kita punya bagian mempertahankan Tuhan Yesus punya bagian. Mereka yang dibenarkan melalui iman harus hatinya selalu mau, dia punya hati di dalam mind dia mau selalu melakukan kehendak Bapa. Orang yang dibenarkan, sudah dibenarkan, dia sudah dibenarkan, hatinya selalu harus mau melakukan kehendak Bapa. Nah, kira-kira kalau saya nggak pikirkan bahwa saya harus selalu mau melakukan kehendak Bapa, paling kurang kalau itu enggak, bisa nggak saya kerjasama dengan Tuhan? Nggak bisa. Artinya orang yang nggak memikirkan Tuhan punya kebenaran, nggak tahu apanya kebenaran, nggak pernah dibenarkan Tuhan. Dan di hari penghakiman dibilang kenapa ke pernikahan tanpa jubah putih. Kita udah belajar. Pengetahuan, ikut TBS, ikut morning worship is nothing. Kalau nggak menjadi kehidupan. Nothing. Jadi kalau saya bilang, oh kita nggak boleh bohong. Dengan saya bilang kita nggak boleh bohong, saya nggak dapat kredit untuk dibilang righteous. Dengan saya bilang, kamu nggak boleh gitu, kamu harus belajar. Dengan saya bilang yang benar, kamu harus gini, jangan begitu. Itu bukan kredit 1 titik pun untuk saya dibenarkan. Jadi jangan pikir, oh saya bilang yang benar sama orang lain, that means nothing in regards to you being declared righteous. Nothing. Ini sudah share video dan lain-lain. Yeah, it's nothing. Nothing. Seakan-akan dapat kredit. No, nothing. Yang Tuhan mau lihat, dia pakai jubah anakku atau tidak. Bukan ngomong tentang jubah anaknya. Okay. Adalah bukti bahwa seseorang tidak dibenarkan melalui iman, waktu pekerjaannya tidak sinkron dengan apa yang dia bilang. Artinya yang Tuhan lihat apa di Wahyu 20 ayat 12? Pekerjaan kamu. Bukan pengakuan kamu. Dilihat mana buahnya. Kalau nggak ada buah, next. Hilang selamanya. Artinya di sini ya. Bagi yang benar-benar serius mau memuliakan Tuhan dan nggak ingin untuk ditipu setan, inilah pelajaran yang penting. Okay? Dan di saat roh Bapa bekerja dengan usaha-usaha kamu, kita ada usaha? Ada. Pekerjaan kamu nggak akan kedapatan sia-sia. Lihat nggak itu guys? Jadi saya ada nggak bikin sesuatu? Ada. Bisa nggak Petrus jalan di atas air kalau dia nggak pernah melangkah? Enggak. Melangkah itu dan tekad untuk melangkah untuk melakukan kehendak Bapa itu pekerjaan Petrus. Tapi kalau Tuhan nggak bekerja, dia akan tenggelam. Kenapa dia nggak tenggelam? Karena dia ada bagian dia yang dia lakukan sehingga pekerjaan Bapa kerjasama dengan usaha dia. Kalau kamu bilang, oh artinya ada bagian saya dong. Iya, katanya nggak ada bagian. Well, mari kita lihat ya. Kalau dia melangkah dan Tuhan bilang tinggal di perahu, kira-kira ngapung nggak? Tidak. See? Artinya dia punya pekerjaan nothing.
Dia punya pekerjaan nothing. Melangkah itu nothing. Artinya dia punya usaha nothing. Mengenai righteousness, nothing. Tapi kalau usaha dia yang nothing digabung dengan Tuhan punya everything, itu righteousness. Dia tetap harus bikin something. Yeah. Walaupun it's nothing. It's nothing. Your nothing is everything when it is combined with God. Your nothing remains nothing when you are not connected with the works of God. Lalu bilang apa? Dengan saya punya pikiran dan keinginan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya, is that something? No, that's nothing. That is so nothing. Apakah saya punya pikiran dan kehendak untuk berbuat yang sebaiknya bisa membuat saya dibuat righteous atau mempertahankan righteous? Nothing. That is nothing. But remember, our nothing, waktu digabung dengan Tuhan, it's everything. Tuhan akan buat yang saya butuhkan kalau saya melakukan yang saya perlu lakukan. Rasul Paulus, dia mau menunjukkan standar kesempurnaan dan menunjukkan bagaimana bisa dicapai. Bagaimana kamu bisa mencapai standar kesempurnaan, katanya. Dia bilang apa? Ungkapkan dalam kehidupan kamu. Ungkapkan itu apa? Filipi 2:12 dibilang, work out. Saya harus bikin bagian saya agar pekerjaan Bapa kelihatan di dalam kehidupan saya. Contohnya, kita tahu kita nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan, kan? Spiritually. Dan kita akan tetap mati spiritualnya kalau kita nggak ada usaha untuk buka Alkitab dan cari mau mengerti. Kalau nggak ngerti, tanya kepada orang dan bikin bagian saya, walaupun tanpa kuasa Tuhan nggak akan ada hasilnya. Tapi kalau saya bikin itu, saya buka, saya cari ngerti, mencari bandingkan firman Tuhan, supaya Tuhan bisa tolong saya untuk kasih ngerti apa artinya, Tuhan akan kasih ngerti karena saya ada usaha untuk cari ngerti. Tapi kalau saya nggak ada usaha, kamu akan hilang. Titik. Pekerjaan keselamatan atau untuk memperoleh keselamatan adalah pekerjaan kerjasama antara God dengan kita, orang-orang yang perlu diselamatkan. Kerjasama. Kalau kerjasama, berapa pihak yang bekerja? Manusia harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menang. Baru dia bisa bergantung kepada Bapa untuk keberhasilannya. Apa usaha saya untuk mengerti Alkitab? Apa usaha saya untuk melakukan firman Bapa? Pada umumnya, enggak itu. Tuhan nggak ngerti. Oh, goodbye. Kalau Tuhan bilang sesuatu dan saya buat alasan, goodbye. You're done. Dan kalau masih kebuka pintu, semoga bertobat cepat-cepat. Setiap kali Tuhan bilang sesuatu, tapi adios my friend, you're done. Kenapa? Karena saya nggak ada bagian saya yang saya lakukan untuk Tuhan melakukan bagiannya. Jadi kalau Abraham dipanggil keluar dari Ur the Chaldees, Ur Kasdim bahasa Indonesianya, dia bilang, saya nggak mau keluar. Dia nggak bilang mau kemana.
Siapa tahu dia bawa ke tanah yang tandus, yang benar aja. Nggak ada cerita Abraham di Alkitab. Abraham, go. Go where? Just go. Yeah, but where? I'll let you know when you're there. Nanti kalau udah sampai saya bilang di situ tempatnya. Enak aja. Nggak ada itu nama Abraham di Alkitab. Selain contoh orang yang hilang. Jadi kalau Tuhan bilang, get out. Tapi adios. You're done. Dengan mudah-mudahan masih ada waktu bertobat. Bisa, Bapak? Iya, bisa. Karena saya mau melakukannya dengan saya punya usaha. Oh, harus bereskan ini dulu. Harus bereskan ini dulu. Itu the works of your flesh. That is not faith. And nobody without faith will enter heaven. Nggak ada orang yang tanpa iman masuk surga. Kalau firman Tuhan sudah berfirman, lalu dia bilang, tapi harus ini, harus itu. Artinya dia mau melakukan pekerjaannya yang bertentangan dengan apa yang Tuhan bilang. Dia mau lakukan the works of the flesh. Abraham was not justified dengan dia punya works of the flesh. He was justified by faith. Dengan dia melangkah keluar, Tuhan kerjasama dengan dia untuk bawa dia keluar dari Ur Kaldis. Ada bagian kita? Ada. Atau tunggu-tunggu mujizat? Ada bagian kita. Jadi di saat seseorang dengan sungguh-sungguh, dengan usahanya untuk menang, dia sudah bagian kan? Jadi kalau digoda, dia bilang apa? Saya mau nyanyi firman Tuhan. Saya mau pikirkan ayat hafalan. Saya mau pikirkan pelajaran-pelajaran kita. Tuhan akan tolong dia untuk dosa itu hanya sampai di situ. Penggodanya. Tapi kalau saya digoda lalu saya layani terus seperti Hawa, Tuhan nggak akan bekerja. Kalau saya selalu pikir nanti bagaimana, itu sama dengan saya punya daging yang merencanakan itu. Jadi saya mau melakukan kehendak Bapa. Kalau nanti bagaimana itu artinya saya sedang berusaha dengan saya punya daging untuk memenuhi Bapa punya kehendak. Itu bukan iman, itu the works of flesh. Kalau Bapa bilang, saya mau buat. Dia bilang apa emangnya? Dia bilang jalan ke air. Yang benar aja. Dia bilang jalan ke air, saya mau melangkah. Jangan, saya mau melangkah. Karena itu bagian saya. Urusan tenggelam itu Tuhan punya. Petrus jalan di atas air. Sekarang saya mau tanya. Nggak usah jawab. Kamu ada iman? Apakah kamu ada iman? Kalau saya nggak ada iman, kamu tidak dijubahi oleh jubah putih Kristus. Kamu telanjang. Dan udah mau tutup pintu. Oke? Jangan lupa itu. Tanpa kuasa ilahi, usaha manusia, nothing. Itu tadi dikatakan kalau kita berusaha sebaik-baiknya di bagian saya, sekarang dibilang usaha saya nothing. Iya, tanpa kuasa ilahi. Itu sebabnya yang saya bilang Petrus akan tenggelam kalau dia melangkah keluar, lalu Tuhan nggak pernah panggil dia datang. Jadi jangan pikir saya kasih 50% tenaga, Tuhan kasih 70. No, saya punya langkah itu 0%. Tuhan punya kuasa itu 100. Tapi 100 tambah 0, 100. Gimana, Bobby? Iya. Baik. Tuhan bekerja, Bapa bekerja. 100 tambah 0. Untuk mau resist, untuk mau menolak penggodaan, itu bagian bukan Tuhan.
Untuk menolak penggodaan itu bukan bagian Tuhan. Jadi kalau menolak, jangan berdoa, lalu nggak pernah lepas matanya dari penggodaan. Karena itu bagian saya. Tetapi waktu saya melakukan bagian saya, Tuhan kasih kuasa. Sehingga bagian saya, tambah kuasa Tuhan, membuat saya tidak bisa digoda setan dan jatuh. Menikah? Halo Om, mau tanya, enggak sih mau clarify aja. Jadi dia punya tadi ini sebenarnya kontras ya Om ya. Tadi Om bilang kalau misalkan Petrus berjalan, tapi itu bukan perintah Tuhan yang akan Kalau Petrus. bukan perintah Tuhan, itu by faith. Kalau faith comes by hearing the instruction of God. Enggak, iya betul. Makanya without faith is nothing. Ya, jadi di Om juga kasih tahu real life-nya itu, rubber smith nya itu waktu Tuhan, kalau ini ya kontrasnya, waktu Tuhan suruh keluar, tapi orang itu bilang, aduh aku masih harus pikirkan ini, pikirkan itu. Itu kan artinya kontras dengan apa yang instruction yang Tuhan bilang. Iya, jadi kalau Tuhan bilang keluar, saya bikin semua hal untuk saya bisa keluar. Kita mau kasih contoh. Dan ini contoh kita udah bilang berkali-kali, tapi testimony repeated over and over, hopefully will deepen impression. Mudah-mudahan melekat dengan dibilang ulang-ulang ya. Waktu Tuhan, kita sudah tahu pelajarannya tentang country living. Dan kita masih di California. Udah lama kita berdoa country living kan. Dan tentu saja berdoa will get you nowhere kalau kamu nggak bikin apa-apa. Nggak akan hasilkan apa-apa berdoa. Tapi kita berdoa terus. Akhirnya saya udah capek berdoa, saya bilang, saya harus bergerak. Saya harus bikin sesuatu. Nah, saya bikin sesuatu itu saya rencanakan. Mau kemana, terbang kemana, sewa mobil kemana, lalu tinggal di mana, lalu cari tempatnya. Kan? That's nothing. Itu nggak akan menghasilkan country living. Tapi itu bagian saya, betul? That's nothing. Tapi saya punya bagian harus ada. Lalu sampai. Dan waktu sampai, Tuhan nggak akan tolong juga kalau sampai lalu cuma foto-foto lalu pulang. Itu namanya kebetulan ada waktu vacation ya jalan-jalan lah, betul? Jadi sampai sini saya memang mencari dan cara dapat orangnya pun saya bisa lihat Tuhan yang tuntun ya. Ngomong sama Teh Leli kalau dapat, wah. Jadi ada tanah yang kita lihat, lalu Anti Leli lihat brokernya, bukan dia punya agent. Coba call aja dia, saya call dia. Oh besok aja ketemu, oke. Jadi ada nggak bagian saya harus call? Atau tiba-tiba surat tanahnya di depan mata, sementara di hotel? Enggak. Oh no. Kalau begitu tinggal aja di California, betul? Ya. Jadi harus cari. Besoknya harus ke tempatnya. Udah dapat? Belum. Nah, saya harus bikin bagian saya. Nah, mari kasih tunjuk ini. Udah cari. Yang dia kasih lihat ini bukan tempat ini, bukan. Jadi bagaimana bisa dapat tempat ini kalau yang dilihat bukan tempat ini? Pusing amat. Yang penting saya bikin bagian saya, betul? Betul. Iya. Di mana tempatnya itu bukan urusan saya. Saya bikin bagian saya because that's nothing. Tapi 100 tambah 0, 100, betul? Betul. Saya bikin nolnya. Digabung dengan Tuhan punya 100. Akhirnya saya pilih tempat. Di Bonanza sana. Kecil tanahnya. Wah. Kalau mau pikir dulu, waduh. Wih. Kok bisa pilih itu ya? Ya apa boleh buat kan? Kalau pikir dulu, waduh, keterlaluan. Tapi itu nothing memang. Dan itu kalau pikir sekarang, man. Tapi harus pilih. Jadi saya pilih, oke tempat itu. Jangan lupa, saya punya pilihan means nothing, nggak ada artinya. Tapi 100 tambah 0, 100. Lalu, sudah pilih, oke, saya sudah pilih, saya sudah bikin bagian saya.
yang terbaik. Dia sudah kasih tunjuk tempat-tempatnya dan saya pilih yang terbaik dan masuk akal dan semua itu masuk akal. Oke, saya pilih tempat ini. Tentu saja habis itu saya berdoa kan, Tuhan, apakah ini tempatnya? Kalau memang tempatnya, oke, no problem. Kalau bukan, masa saya mau tinggal di tempat yang Tuhan nggak lihat saya di situ? Itu mustahil. Jadi saya berdoa bikin bagian saya sebaik mungkin. Saya nggak bisa bikin lebih baik lagi. Sudah sebaik mungkin. Which is nothing. Dan apa? Sekarang Tuhan bekerja. Dan waktu dia bekerja, nggak ada urusan dengan tempat yang saya pilih. Nggak ada dalam imajinasi saya. Karena Tuhan punya pekerjaan di luar saya. Tapi saya sudah bikin bagian saya. Which is nothing. Dan waktu usaha saya, which is nothing, tapi diperhitungkan something, kalau digabung dengan Tuhan punya, dapatlah tempat ini. Jadi tempat ini adalah bukti bahwa man work, God works. Tapi kalau saya nggak pernah ke sini, dan waktu di sini juga nggak bikin apa-apa, cuma tinggal di hotel dan who knows bikin apa, lalu pulang, kasih tunjuk foto, kira-kira Tuhan akan melakukan bagi dia? Dan Tuhan kasih tunjuk bahwa itu pekerjaan dia. Karena kalian sudah tahu kesaksiannya. Setiap langkah setelah itu mustahil manusia. Setiap langkah mustahil. Dan waktu kubuka, bukan main. Saya tahu ini Tuhan yang bekerja. Dan saya nggak akan dapat ini kalau saya did nothing. Man works. God works. Abraham did justify by works. Abraham dijustify dengan dia punya iman yang bekerja. Artinya selama ada iman, Tuhan tetap bekerja. Dan selama ada iman, saya tetap bikin bagian saya yang nothing, Tuhan tetap bikin bagian dia yang nothing, yang everything. Jangan lupa, 100 tambah 0, 100. The just shall live by faith which works. Waduh, Okay? dia orang nanya. Tuhan menginginkan bahwa kita ada bisa sangat on top of our game lah bahasa Indonesianya. Kita itu sangat mengetahui situasi dan kita tahu apalah kelemahan kita dan kita tahu apa kekuatan Tuhan. Artinya we have to be on top of our game. Jadi kita nggak bisa selalu yang terakhir tahu setelah 5 tahun lewat. Really? I didn't know that. Nah, that's not being on top of your game. Selalu tahu what's going on. Itu bahasa Indonesianya adalah ujung tombak lah. Dia selalu ujung tombak. Dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu penggodaan Tuhan. Dia tahu penggodaan dan dia tahu dia nggak bisa. Dan dia tahu dia harus bikin bagian dia, yaitu waktu Yusuf digoda kan. Yusuf berbaring dengan aku. Dia lari. Lari itu bukan menang penggodaan. Lari itu adalah dia punya usaha untuk dia tunjukkan kepada Tuhan, saya nggak mau. Lalu Tuhan kasih kuasanya untuk dia nggak pernah disentuh. Betul? Waktu dia bilang, how can I sin against my God? Dia bilang, no way. No. Waktu dia bilang no, that's his part. 0%. Tuhan kasih kuasa. Dia malahan menjadi presiden Mesir. Dia nggak bisa tolong kita tanpa kita memberikan kunci dan kerjasama. Kuncinya apa? Saya bikin bagian saya itu, saya bilang, Tuhan silahkan bekerja dalam saya. Dan kuncinya waktu saya bikin bagian saya. Waktu saya bikin bagian saya, Tuhan, saya pengen ngerti Alkitab. Please jangan berdoa lalu do nothing. Nothing's gonna happen. Saya pengen mengerti Alkitab. Saya pengen melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nubuatan sudah jelas, perintahnya sudah jelas, saya mau lakukan Tuhan. Jangan do nothing, lalu tunggu mujizat. Nothing will happen. Setan yang akan kasih mujizatnya. Bikin sesuatu.
bikin sesuatu. Kita ada kasih counsel sama orang, kalau kamu mau benar-benar ke country living, start get rid of your stuff. Mulai kasih ringan beban kamu. Mulai jual, singkirkan. Kalau saya nggak bikin itu, nothing will happen. Titik. Trust me. God doesn't lie. Jadi jangan pikir, wah, gimana ya? Kalau I'm doing nothing. Nothing's gonna happen. Artinya saya punya usaha untuk bikin sesuatu itu, lah kunci yang mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan saya. Tapi kalau saya nggak bikin apa-apa, kapan ya? Kapan ya? Guess what? Jangan lihat-lihat kalender, nggak akan terjadi. Babi ngerti, Babi? Iya, ngerti. Dia nggak bisa kerja tanpa saya punya persetujuan dan kerjasama. Roh Tuhan bekerja melalui tenaga manusia untuk bikin sesuatu. Oke? Kita punya diri sendiri nggak bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Oke? Nggak bisa. Kita punya diri sendiri nggak bisa. Artinya bagaimana caranya? Kalau kamu willing, kalau kamu siap untuk dibuat willing. I'm willing, Lord. Kalau saya bilang apa? Tuhan, jangan bilang Tuhan, Tuhan. Bilang, Tuhan, saya siap untuk dibuat siap. Mau nggak kamu bilang siap untuk dibuat siap? Jangan bilang, saya nggak siap. Loh, kalau nggak siap, artinya kamu nggak ada iman. Saya, kalau tanya daging saya nggak siap sih. Tapi saya nggak mau konsultasi dengan daging saya. Saya mau bilang, Tuhan, saya siap untuk Tuhan bikin saya siap. Apakah saya siapnya yang membuat semua itu? Enggak. Waktu Tuhan bikin saya siap, saya kasih izin kepada Tuhan untuk bekerja dalam saya karena saya sudah bilang saya siap untuk dibuat siap. Dan make sure do something. Jangan cuma ngomong aja. Bagaimana? Artinya saya harus siap untuk dibuat siap. Dan waktu saya siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jadi bilang ini, saya mau melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam saya. Lalu saya bikin apa yang saya harus lakukan. Saya bikin semua yang saya harus lakukan. Lalu Tuhan akan memenuhi perintahnya melalui izin kamu dalam usaha terbaik kamu untuk mengizinkan Tuhan bekerja dalam kamu. God works. We work. We are to work together with God for our own salvation. Tadinya kalau saya nggak bikin apa-apa, kamu akan hilang. Pasti. Right? Jadi kita harus serahkan semuanya kepada Kristus. Dia bilang apa? Apa artinya serahkan semuanya kepada Kristus? Well, kalau Tuhan mau saya buat ini, buatlah. Jangan kasih alasan. Jangan, oh tapi artinya kamu nggak mau serahkan. Artinya kamu mau bereskan hal itu yang kamu lihat, yang menghalang-halang kamu untuk nurut. Dan waktu kamu membereskan itu, kamu sedang pilih Hagar sebagai istrimu. Kita harus surrender kepada God. Tuhan, saya nggak bisa menghasilkan anak, tapi Tuhan yang akan menghasilkan. Dan apa saja yang Tuhan perintahkan, saya akan buat. Karena itulah kunci yang saya berikan kepada Tuhan untuk Tuhan bisa bekerja dalam saya. Dia harus mempelajari firman Tuhan dan menurut prinsip-prinsipnya. Jadi nomor 1, harus belajar firman Tuhan, lalu melakukan prinsipnya.
Kalau nggak lakukan prinsip, tumbang. Kalau belajar pun enggak, tumbang-tumbang. Kalau saya belajar enggak, udah pasti saya nggak akan lakukan prinsipnya. Karena banyak prinsip yang saya nggak tahu kecuali saya belajar, belum tentu bikin. Artinya kalau itu nggak terjadi, kamu nggak ada jubah putih. Sekarang, nggak ada. Jangan pikir bahwa kamu bisa bilang yang benar, dan kamu punya counsel pada orang yang benar, itu memberi kredit bagi kamu untuk dapat jubah putih. No. Right knowledge is not right doing. Pengetahuan yang benar bukan perbuatan yang benar. Kita dibenarkan karena perbuatannya Kristus yang benar. Lalu untuk mempertahankan perbuatan Kristus yang benar, iman kita harus sinkron dengan bagian kita. Hari demi hari Bapa bekerja dengan orang itu, menyempurnakan karakternya agar dia bisa tembus ujian akhirnya. Dan hari demi hari, orang yang percaya mengungkapkan kepada manusia dan malaikat pengalaman dia bekerja dengan Tuhannya. Dan dia bilang apa? Ini kehidupan saya. Tentu saja dia nggak bilang gitu ya. Tapi kehidupan saya adalah pengungkapan the gospel of Christ. Bisa nggak saya bilang, saya punya kehidupan adalah pengungkapan gospel of Christ, kalau saya selalu ada alasan untuk bilang apa yang dengan jelas Tuhan sudah perintahkan? Enggak. Sama sekali enggak. Yakobus 1:22. Menjadi pelaku firmanlah, jangan hanya dengar dan enggak lakukan. Oh, tapi katanya by faith. Iya, faith itu bekerja dengan usaha kamu, ya. Jadi usaha kamu itu adalah kerjasama dengan iman. Makanya kamu dibenarkan oleh iman yang kerjasama dengan perbuatan kamu. Di saat kamu sudah menerima the right doing-nya Kristus. Dan kalau kamu nggak melakukan bagian kamu, dengan segala macam alasan di kolong langit, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Bisa nggak orang yang menipu diri sendiri bebas dari tipuan setan? Enggak. Artinya waktu orang di-justify, orang dibenarkan, dia telah menunjukkan bahwa dia punya iman bekerja sama untuk memenuhi tuntutan hukum Tuhan dalam kehidupannya. Contoh aja karena kita new moon feast, appointed time. Saya kira cuma hari Sabat aja kita nggak kerjanya. Hari-hari lain selain hari Sabat, bagaimana ini? Nanti bos mau bilang apa, betul? Betul? Bos mau bikin apa ini? Tahu nggak? Dia itu bilang seakan-akan God doesn't know what he's talking about. Seakan-akan Tuhan main ngomong aja, dia nggak tahu situasi manusia. Itu yang dia bilang, walaupun dia nggak sadar dia sedang bilang itu. Kalau Tuhan bilang sesuatu, dia akan menjadikan itu menjadi demikian, apapun rintangan dongeng di hatimu. Artinya, wah gimana nih? Saya nggak bisa ikut feast. Kenapa? Soalnya saya udah terlalu sering ambil off. Udah hari Sabat, sekarang hari-hari Selasa, Rabu, segala macam. Kalau Minggu boleh lah. Betul? Betul kan? Tapi kalau saya nggak ada usaha untuk tanya saya punya bos, saya mesti off. Off lagi. Itu yang saya nggak mau dengar kan? Off lagi. Apalagi salah schedule lagi. Waduh, kamu ini udah dikasih, rubah-rubah lagi. Iya, saya salah lihat. Itu kan yang nggak mau. Artinya, I'm man pleasers. Bukan God pleasers. Pusing amat dipecat. You are doers, not hearers only. Pusing amat dipecat, pusing amat tenggelamnya, itu urusan Tuhan. Kalau dipecat, urusan Tuhan. Tenggelam, urusan Tuhan. Lautan merah nggak terbuka, urusan Tuhan. Saya punya urusan apa
bagian saya untuk Tuhan bisa bekerja dalam saya. Artinya orang yang dibenarkan menunjukkan bahwa iman melakukan semua. Artinya dia punya iman itu yang akan membuat Roh Kudus menggerak kamu punya bos untuk kasih kamu off. Bukan kamu. Jangan pikir kamu punya menangis kasih. Roh Tuhan yang bekerja. Bisa? Artinya, iman membuat orang pelaku hukum Tuhan. Apa justification? Justification by faith ialah doing right by faith. Artinya, saya bisa melakukan apa status dan adjustment by faith. Karena faith itu menyalurkan kuasa Tuhan untuk melakukan yang tanpa itu is nothing. Justify by right doing. Justify by faith. My faith will be counted my right doing. Okay. Pelaku hukum by faith. Artinya tanpa faith bisa nggak ada jubah? Apakah faith itu hanya untuk memperoleh atau juga untuk mempertahankan? Artinya untuk dibilang benar harus ada faith kepada Tuhan punya right doing, lalu Tuhan punya right doing itu dipertahankan dengan saya kerjasama dengan Tuhan punya right doing sehingga saya punya jubah tetap putih semoga sampai tutup pintu. Jadi yang James bilang adalah ini. Pekerjaan Abraham sesungguhnya menunjukkan kesempurnaan imannya dengan diungkapkan usaha dia untuk memberikan kunci kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia nggak bilang Abraham melalui usaha dagingnya dibenarkan. Oh no. Abraham dengan imannya, artinya iman ialah untuk memperoleh dan mempertahankan. Dan kita tahu, cuma ada satu macam justification by faith yang modelnya Abraham. Dan waktu Tuhan datang, yang dia cari apa? Faith. Artinya yang dia cari ialah semua yang doers of the law. Masa orang nggak lakukan hukum, dipaksa pelaku hukum di awan-awan? Of course not. Oke? Jam berapa ini? Oke. Sekarang Roma 4 ayat 3. 1-2 tadi. Apa yang dibilang firman Tuhan? Abraham percaya God. John 15. John lagi. Genesis 15 kan? Dan percaya God-nya diperhitungkan bagi dia sebagai right doing. Artinya dia punya percaya itu obedience. Dan untuk dia tetap percaya, artinya jangan dong setelah itu dia nggak obey lagi. Namanya percaya, obey. Karena percayanya, dia diperhitungkan menurut. Artinya, untuk tetap menurut, harus tetap percaya. Dan Yohanes 16:12, perintah Tuhan bertambah-tambah. Artinya saya harus tetap percaya setelah saya terima perintah Tuhan selanjutnya. Sampai Yohanes 16:13 kan? Artinya kalau kamu percaya Tuhan, John 8:30, kamu harus continue. Dan Tuhan kasihnya. Saya mau kasih sedikit. Saya mau kasih tentang kesehatan. Tubuh kamu adalah kabar Tuhan. Oke, saya sudah lakukan itu. Tapi hal yang lain enggak kan? Enggak apa-apa. Berikut dia kasih tentang yang lain. Dan kalau saya percaya, saya akan tetap lakukan bagian yang baru ini supaya saya tetap percaya dalam pengungkapan saya melakukannya dengan kuasa Tuhan untuk menyanggupkannya. Lalu habis itu, wah sekarang bicara tentang feast. Sekarang bicara tentang ini. Sekarang bicara tentang itu. Sekarang bicara tentang ini.
Maju terus. Dan Tuhan bukanya pelan-pelan. Percaya itulah. Percaya ini aja. Tuhan kasih lagi. Percaya, 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 percaya. Dan Tuhan punya righteousness sempurna. Tapi dari kesempurnaannya, dia ungkapkan bagian kesempurnaannya yang saya sanggup, lalu dia tambah bagiannya yang saya sanggup, dia tambah bagiannya yang saya sanggup, dia tambah, sanggup, iman, lakukan, sampai semua aspek righteousness-nya saya lakukan, you have reached the end of your faith, even the salvation of your soul. Siap naik ke awan-awan. Jadi kalau satu hal saya nggak buat, awan-awannya kelihatan pun enggak. Dan nggak pernah akan kelihatan. Karena waktu Tuhan sudah datang, saya sedang sembunyi di goa. Saya nggak lihat palingan awannya. Bagaimana mau di awan kalau saya malahan sembunyi dari awan? Kita cuma sampai situ saja. Karena ini bukan morning worship tadi bias, inilah new moon. Masih banyak yang kita mau bahas, tapi lain kali lah. Oke. Pertanyaannya, ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ngerti. Jadi pilihannya, kalian ngerti semua, itu sebabnya nggak tanya, atau nggak ngerti, dan teror banget untuk tanya, sakit malunya. Upaya banget kalau gitu, guys. Mudah-mudahan nggak saking malu mau tanya sehingga siap hilang dalam ketidakpengetahuan. Ada pertanyaan? Ren, Ya, Imai. tadi yang dimaksud bagian saya itu meskipun saya melangkah itu zero ya Kak Ren ya. Waktu Peter dibilang melangkah gitu loh. Itu kan bagian dia. Apanya yang zero? Waktu Peter ambil keputusan untuk melangkah, perbuatan itu. Ya, jadi apanya yang waktu Ibu Mei bilang itu zero, apa yang Ibu Mei maksudkan dengan zeronya daripada itu? Perbuatan. Ya, dia betul, saya ngerti perbuatan, tapi zero itu apanya zero? Zero itu nilai daripada apa? Jangan bilang perbuatan lagi, jangan, karena saya udah tahu perbuatan. Saya harus tahu, waktu dibilang zero itu Ibu Mei punya maksud zero apanya? Dari perbuatannya zero apanya? Itu dia. Maksudnya gini, dia punya untuk melakukan zero dari nilai dia untuk apa yang bilang? Saya susah untuk mengungkapkan ini. Jadi bagian dia yang nggak ada bisa dibilang usaha untuk menghasilkan iman itu. Kan tadi dibilang enggak, tapi nggak bisa menghasilkan iman kalau iman sudah harus ada. Jadi sebenarnya untuk bilang iman nggak ya? Saya tahu sih sebenarnya apa yang Ibu Mei mau bilang, tapi saya mau lihat Ibu Mei bisa kasih keluar nggak itu. Iya itu. Jadi kalau ada yang mau tolong Ibu Mei, coba supaya kalian juga bisa tahu ngerti atau enggak. Karen, kalau saya tuh setiap langkah itu Kak, melangkah itu Kak. Enggak, itu enggak menjawab pertanyaan sebenarnya. Enggak, itu enggak menjawab pertanyaan. Harus ngerti apa pertanyaan. Coba Anti Lady mau ngomong, tapi harus keras supaya semua dengar. Tapi waktu dikasih contoh Peter, kan jalan di air. Jadi itulah, tapi tadi dijelaskan you're nothing plus the kombinasi. Ya, jadi pertanyaan nothing-nya itu apa? Apa itu nothing? Pekerjaan yang nothing itu apa? Apanya yang nothing dari pekerjaan itu? Itu pertanyaan. Apanya yang nothing? Itu yang saya tanya. Kita udah tahu nothing, kita udah pekerjaannya. Pertanyaannya, pekerjaan yang nothing itu bicara tentang apa? Jangan bilang pekerjaan, karena kita udah tahu itu pekerjaan. Oke, kita lihat Matt lah ya. Matt angkat tangan. Matt gimana? Nothing-nya tentang memperoleh dan mempertahankan righteousness. Bagus, bagus, bagus. Betul itu. Artinya nothing itu unsur keselamatan, Matt. Betul? Tapi yang Matt jawab mantap. Mantap, Matt. Jadi saya punya usaha tidak bisa memperoleh righteousness dan tidak bisa mempertahankan righteousness. Nggak bisa.
Tapi jangan lupa, walaupun nggak bisa dan 0, 100 tambah 0 apa? 100. Tapi kalau 0 nggak ditambah apa-apa, 0. Jadi saya punya bagian tetap 0. Tapi 0 itu 100 kalau digabung dengan 100. Walaupun nol tetap harus dibuat. Iya, tetap harus dibuat nolnya. Kalau nolnya dibuat lalu nggak ada bagiannya Kristus, 0 tambah nothing, 0. Bobby? Bagus itu, Matt. Good, Bobby. Nggak kedengaran? Kalau Oke. mau tanya Uncle, yang bedanya the works of the flesh itu mau lebih ini lagi Uncle, lebih spesifik lagi. Jadi kan Abraham dia punya ada works-nya dan works-nya itu yang along the faith itu selama works-nya itu dia mengikuti dia punya faith. Jadi bedanya persisnya faith-nya dulu yang dia perlu percaya dulu, baru dia ada bagian dia punya works. Kalau works of the flesh itu Iya, karena kalau sebelum faith itu sama sekali nggak ada dia. Jadi dia punya faith itu diperhitungkan dia punya works. Dan waktu dia terima works-nya Kristus itu harus dilanjutkan, digabung dia dengan dia punya 0 nilai works. Oke? Tapi dia punya 0 nilai works, untuk mulainya namanya iman. Karena saya punya iman adalah right doing. Walaupun Kristus, tapi diperhitungkan kepada saya. Artinya saya punya percaya, itu saya punya works. Dan untuk mempertahankannya, saya harus bikin bagian saya. Untuk mempertahankan works. Jadi, ingat nggak di DBS kita bilang, Abraham's belief is his righteousness. Iya. Itulah dia punya works, Bob. Your works is your faith. Makanya faith dengan works bisa dipisahkan nggak? Enggak. Makanya itu pernyataan benar. Jadi Uncle dia punya nolnya saya yang perlu itu walaupun nothing itu setelah saya punya works yang adalah faith. Yang Iya, dan saya punya works itu apa? Saya punya faith. Karena faith dengan works nggak bisa dipisahkan. Ingat, Bobby? iya. Nggak bisa dipisahkan. Kalau saya ada iman, itu works. Karena iman which works. Nggak bisa ada iman lalu nggak ada works. Artinya selama saya beriman, ada dia punya works. Dan works-nya apa? Tuhan bekerja dengan saya punya works. Walaupun saya punya 0, Tuhan punya 100. Selalu kerjasama. Itu kombinasi Tuhan punya dengan saya punya, itu saya punya iman. Tetapi waktu saya di declare righteous dengan just, saya punya iman itulah works-nya. Dengan saya percaya, Tuhan perhitungkan itu saya punya best effort untuk bikin something, which is nothing, kan? Sekarang saya tanya, apakah dengan saya percaya, dengan percaya doang bisa saya dibenarkan? Kalau cuma percaya doang? Enggak. Jadi kalau saya percaya, gini ya, saya percaya bahwa ini matahari akan tinggal di tempat. Percaya sampai kapan? Nggak akan terjadi, kan? Artinya saya harus percaya sesuatu yang Tuhan bilang. Saya nggak bisa percaya, lalu itu bukan Tuhan yang bilang. Artinya Tuhan harus bilang, lihat bintang bisa hitung sebanyak itu. Itu saya punya works. Saya punya works ialah saya percaya. Setelah itu saya punya works yang saya percaya, saya ungkapkan dengan bikin apa instruksinya. Karena instruksinya tidak apa, lihat ke atas, hitung, bilang jumlahnya. Saya lihat, udah nggak bisa seperti itu. That's my works. Tapi saya percaya, itu mustahil, tapi Tuhan yang bikin. That's my works. Bisa nggak? Lihat ke langit. Nggak mau, hitung. Apa yang boleh dihitung? Sebanyak itu. Sebanyak apa? Apakah itu iman namanya? Is there my part in beholding, trying to count, and then heard? Seperti itulah banyaknya. Is that my part? Yeah. My faith is counted his right doing. Itu dia. Boleh, Bobby? Oke, Uncle. Boleh. Nah, Bobby. Peter, come. You gotta be kidding me.
You don't know that we're on a lake now? Peter, come. Waktu dia bilang, okay, I'm gonna come. That's faith. And then dia punya faith, yang adalah dia punya usaha, which is nothing, digabung dengan 100%. He was walking on the water. Apa Bobby? Iya. Karena Dapat, faith dapat. comes by hearing dulu kan? Ya. Itu dia percaya Tuhannya itu, lalu faith itu nggak bisa berdiri sendiri, Oh. harus ada works-nya. Itu jadi works-nya itu selalu kombinasi dengan apa yang didengar. Makanya waktu Abraham believe, that is his work. And his work, which is believe, combined with God's work, semuanya terjadi. So shall they see. Karena apa righteousness? Right doing. Oke, kita lihat Lydia. Tinggi Uncle. Semoga menjadi kenyataan, bukan hanya jadi catatan yang lengkap. Ya. Please. Betul. Lydia? Enggak, Lydia. Nol nilainya bukan nol perlu dibuatnya, nol nilainya. Nilai keselamatannya itu yang Matt jawab. Bergantung. Bicaranya waktu dia disuruh hitung bintang. Waktu disuruh hitung bintang itu, dia paling kurang harus lihat ke atas. Iya. Lihat bintang. Oh, saya nggak mau. Is he cooperating? Enggak. Dan waktu dia percaya, dia punya usaha yang adalah nothing, diperhitungkan penurutan selama ini, tapi penurutannya Tuhan sepenuhnya. Karena dia lihat paling kurang dan coba hitung dan bilang mustahil. Tapi kalau dia nggak bikin bagian dia, bisa nggak Tuhan kasih Tuhan penurutan kalau dia nggak mau lihat ke atas dan coba hitung? Yep, itu dia punya works yang nilainya 0 tambah 100, 100. At the same time, waktu dia bilang, I believe, Lord, okay, you have the righteousness of Christ. Now, work out your own salvation. Make sure, waktu Tuhan bilang yang berikut, bikin yang berikut bikin. Jangan pernah, oh Tuhan, langsung telanjang. Telanjang. Banyak orang telanjang nggak sekarang? Banyak. Shame. Karena yang mereka mau pertahankan telanjangnya apa? Pakaian. Padahal kerajaan surga sedang cari telanjang spiritual. Kamu bisa telanjang fisikalnya dan masuk surga. Tapi jangan pikir kalau pakaiannya ada belum tentu masuk surga. Karena telanjang rohani. Mana Kak Lydia? Kak Korea? Yohanes 16:13. Dalam dia punya penurutan. Jadi kan waktu disuruh lihat ke langit, apakah hanya itu aspek karakter Bapa? Hanya itu karakter Bapa? Enggak, karakter Bapa jauh lebih luas kan? Tapi kan Yohanes 16:12 lihat. Yohanes 8:30 kan? Jadi sekarang from faith to faith. Sekarang dapat perintah. Kamu nggak tahu feast ya. Kamu nggak tahu tentang Holy Convocation. Kamu nggak tahu tentang no survival work. Kamu nggak tahu tentang ini, nggak tahu tentang itu. Tambah. Dan di saat saya maju terus berdasarkan iman. Karena kalau awalnya anaknya sebanyak bintang aja saya percaya, masa yang lain nggak percaya sekarang?
Masa yang awalnya mustahil, lalu yang lainnya lebih sukar dari mustahil? Enggak. Ngerti? Betul. Bisa nggak setelah? Mana bisa, tapi percaya. Habis itu, waduh ini lebih sukar lagi. Ada yang lebih sukar lagi? Kalau semuanya sama sukarnya dengan usaha sendiri? Artinya kalau di tengah perjalanan, aduh, artinya kamu fondasinya masih lemah. Sama dengan Petrus kan? Udah jalan lalu jatuh. Artinya dia perlu diperkuat lagi dia punya iman. Pengalaman itu harus membuat dia lebih percaya. Jadi karena saya jatuh bukan berarti saya sudah hilang. Dari jatuh itu belajar bahwa kenapa saya nggak percaya? Jalan di atas air aja bisa, kenapa sekarang jalan yang nggak di atas air nggak percaya? Ngerti nggak? Itu kalau ada iman bisa. Nggak ada yang mustahil kalau ada iman. Tapi harus apa? Belajar, dikuatkan, saling menguatkan, pengalaman pribadi, testimoni, itu perlu. Makanya perlu gather together before the decree. Gimana? Nah, Iya. yes. Jadi kalau Ron buat bilang ini, lihat, traits of character. Kita punya karakteristik kan beda-beda. Jadi karakteristik kita yang berbagai macam itu, dalam hal ini nggak sabar, dalam hal ini cemberut, dalam hal ini curiga, dan semua itu kan satu persatu. Kebenaran Tuhan itu deal dengan dia punya cemberut. Oke, saya percaya Tuhan bisa. Habis itu tukang cepat naik pitam. Oke, pelan-pelan. Dan setiap kali terungkap itu, bagian daripada righteousness of God is revealed from faith to faith. The just shall live by faith. From faith to faith. Oke? Jadi perlu nggak mulai dan lanjut? Ya. Kalau mulai nggak lanjut gimana? Nggak nyampe. Adios amigo. Iya. Kita maju terus nggak? Artinya, saya udah tahu segala-galanya, nggak usah. Loh, dia baru kasih tunjuk 1/100 kok udah kelar? Apakah itu righteousness revealed from faith to faith atau from faith to faith? Habis itu nggak perlu faith lagi kan? Oh no, the just shall live by faith only at the beginning and then do your best with your own flesh? Of course not. Ngerti, Lid? Sangat ngerti? Itu dia, lihat, betul ya. Itu from faith to faith-nya. Okay? Dan faith cometh by hearing. Artinya, bisa nggak? Saya mau faith to faith, tapi hearing-nya Senin Kamis. From Senin and Kamis itu namanya, lihat. From Sin to Kamis. Rabu, Rabu I'm not clothed. Senin and Kamis I'm well clothed. No, it's not like that. You know? Mantap, Lid. Mantap. Thanks for asking. Mantap. Kokre mau tanya, Kokre? Oke. Mana, Ray? Oh, enggak, maksudnya. Oh, enggak. Ya, saya lihat, tunggu. Oke, Pak Gun. Pak Gun, saya lihat di belakang Nanti Eli. Ada pertanyaan untuk Nanti Eli mungkin? Kalau enggak, udah. Itu aja dulu ya. And then we'll continue some other time. Karena banyak yang kita bahas tadi. Itu perlu diulang-ulang, benar nggak, Ilumi? Perlu diulang-ulang itu? Ya, betul. Absolutely. Oke, kalau gitu ya. Kalau gitu, kita akan mulai kita punya bagian daripada cara cuci kaki dan makan dan minum, oke? Makan dan minum. Dan apakah ini bagian kita punya yang nothing? Kira-kira saya dapat kehidupan kekal dengan roti dan
bakal itu guys. Oh no, itu saya punya bagian untuk bilang kalau Tuhan bilang saya mau bikin walaupun hidupnya itu faith-nya itu yang dimaksud dan waktu dia buat kuasa Tuhan bekerja untuk merubah saya. Tapi kalau tanpa kuasa Tuhan, kalau saya datang dan tanpa kuasa Tuhan, itu namanya ikut rame. Oke? Saya belum. Ya. Thank you, Kak Ren. Oke, kalau gitu. Oke, guys. Sampai ketemu lagi nanti, guys. Cuci kaki lalu kita akan ketemu lagi. Ya. Oops. Oke, Om.